tapi paling tidak ada 3 hal secara redaksional dan teks tersebut disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu khamar, judi, dan mengadu nasib. Judi dan mengadu nasib telah dijelaskan di atas. Pada bagian berikut ini akan diuraikan tentang mudarat dan dampak dari meminum khamar. Dampak dari judi tak jauh berbeda dengan dampak yang ditimbulkan oleh para peminum khamar, antara lain: yang pertama, akan mewariskan permusuhan dan kebencian antara mereka. Yang kedua, akan menjauhkan diri dari taat kepada Allah dan melalaikan kewajiban agama. Yang ketiga, mendidik orang jadi pemalas, banyak menghayal, tidak ada inisiatif, hanya menunggu rezeki dengan jalan mudah dan pintas. Yang keempat, mengabaikan hal-hal yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lewat pertanian, perdagangan, perindustrian, karena tidak ada lagi inisiatif untuk bekerja atau berusaha dalam bidang-bidang yang mendatangkan rezeki secara halal dan kerja keras. Yang kelima dan yang paling merusak, yaitu tadinya orang yang berkecukupan, mampu dan kaya, namun dalam sekejap dapat berubah menjadi orang tidak mampu, miskin, tidak punya apa-apa, bahkan bangkrut, dan menambah barisan golongan orang durhaka dan miskin. Yang keenam, melemahnya akal fikiran, tidak mampu berfikir secara jernih, objektif, dan mencari solusi dalam persoalan. Sedang hukum lotri atau istilah dalam bahasa Arab dikenal dengan al-yunasib menurut Muhammad Abduh, sekalipun tidak ada unsur-unsur berhadap-hadapan dengan para pemain, namun dianggap lotri itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan tidak sah, yaitu tanpa adanya imbangan yang jelas, seperti penukaran harta itu dengan benda lain atau dengan jasa. Cara seperti ini, menurut Abduh, kesimpulannya diharamkan oleh syariat. Adapun taruhan yang dibenarkan hanya 2 bentuk, yaitu barang yang dijadikan taruhan disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga atau orang lain, seperti yang terjadi di stasiun TV atau di mal-mal dan tempat pembelanjaan lainnya. Yang kedua, taruhan yang bersifat sepihak, yaitu berasal dari pihak yang ikut dalam perlombaan tersebut. Misalnya, seorang berkata, jika kamu bisa mengalahkan saya akan memberimu hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tidak ada kewajiban apapun atasmu untuk saya. Kedua bentuk ini boleh dalam agama berdasarkan hadis Nabi. Disebutkan bahawa Ruqanah, salah seorang kafir Quraisy, permainan gulat Quraisy Mekah, pernah mengajak Rasulullah mengikuti permainan gulat dengannya. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah menang. Dalam pertandingan tersebut, ternyata Rasulullah menang dan Ruqanah pun akhirnya masuk Islam. Riwayat Abu Dawud. Pengharaman khamar, judi, dan mengundi nasib dari ayat tersebut memberikan pelajaran dan pesan-pesan moral. Antara lain, mencari rezeki janganlah dengan jalan berjudi, meminum khamar, dan mengadu nasib. Ketiga hal tersebut bila dikaitkan dengan pencarian rezeki seseorang merupakan sumber malapetaka dan akan menghancurkan ekonomi dan menghambat laju pertumbuhan pembangunan negara, bangsa, dan masyarakat. Dua kejahatan ini sangat berkaitan. Minum khamar, berjudi tidak lepas satu sama lain. Bila seseorang memulai minum khamar, maka perbuatan kriminal lainnya akan menyusul. Berjudi, mencuri, merampok, berselingkuh, memerkosa, berzina, bahkan membunuh. Dalam hadis Nabi dijelaskan, minum khamar adalah induk segala kejahatan. Al-khamru ummul khaba'is. Perilaku yang sejenis dengan minum khamar termasuk dosa besar, yaitu penyalahgunaan ganja, narkoba, pil ekstasi, putau, dan semacamnya yang dikenal dengan naza, narkoba, dan zat adiktif.
Lebih lengkap akan dikemukakan hasil penelitian Hawari tahun 1990 tentang naza. Ini kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya kasus penyalahgunaan naza mulai memakan naza pada usia remaja 13 sampai 17 tahun. Sebanyak 97 sebanyak 97% termuda 9 tahun. Yang kedua, sebahagian besar kasus 68% menggunakan naza, ganda, alkohol, sedatif, hipnotika dan ganja. Yang ketiga, sebahagian besar 80% dan 90% naza diperoleh dari teman pada awalnya. Yang keempat, alasan menggunakan naza pada umumnya sekitar 88% untuk menghilangkan kecemasan, kemurungan, ketakutan dan suka tidur. Sebanyak 36% digunakan untuk memperoleh kenikmatan dan kesenangan semata. Yang kelima, urutan mudahnya naza diperoleh adalah alkohol dengan sekitar 88%, sedangkan tipe hipnotika 44% dan ganja 30,7%. Yang keenam, dampak penyalahgunaan naza. Prestasi sekolah menurun 66%, hubungan kekeluargaan memburuk 93%, perkelahian dan tindak kekerasan 65%, kecelakaan lalu lintas 68,7%. Yang ketujuh, kasus dapat memperoleh naza dengan terang-terangan 81,3%, dengan diam-diam 81,3%, dengan sembunyi-sembunyi 72%, dan kasus menyatakan naza yang mereka peroleh terdapat di pasaran resmi 78% dan di pasaran tidak resmi 86%. Dan ke-8, sebanyak 54,7% dari kasus mengganti alkohol dan seterusnya. Hawari berkesimpulan bahawa faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan naza adalah: yang pertama, faktor kepribadian yang antisosial atau psikopatik. Yang kedua, kondisi kejiwaan, kecemasan atau depresi. Yang ketiga, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, dan hubungan antara orang tua dan anak. Keempat, kelompok teman sebaya. Dan yang kelima, nazanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia di pasaran baik resmi maupun tidak resmi. Dari penelitian dan kesimpulan yang diambil, Hawari menawarkan solusi pencegahan dari naza, antara lain: yang pertama, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahawa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai risiko lebih tinggi 4 kali untuk terlibat penyalahgunaan naza bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat. Yang kedua, kehidupan beragama di rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana rasa kasih sayang, silaturahim antara ayah, ibu dan anak. Penelitian ilmiah membuktikan bahawa anak remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius, risiko anak untuk terlibat penyalahgunaan naza jauh lebih besar daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius. Ketiga, perlu ditanamkan pada anak atau remaja sedini mungkin bahawa penyalahgunaan naza haram. Hukumnya sebagaimana makan babi haram hukumnya menurut Islam. Yang keempat, political will atau political action. Pemerintah perlu dukungan kita semua untuk diberlakukannya undang-undang dan peraturan-peraturan disertai tindakan nyata
dalam upaya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar demi keselamatan anak, remaja, generasi muda, penerus dan pewaris bangsa. Yang kelima, peran dan tanggung jawab orang tua amat sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan nazah. Di antaranya, yang pertama, orang tua di rumah harus menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, sakinah, tersedia waktu dan lancarnya komunikasi dengan anak. Hindari pola hidup konsumtif, beri suri tauladan yang baik secara sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, orang tua di sekolah, bapak, ibu guru harus menciptakan suasana kondisi proses belajar mengajar yang kondusif bagi anak agar menjadi manusia yang berilmu dan beriman. Yang ketiga, orang tua di masyarakat, tokoh masyarakat, agamawan, pejabat, pengusaha, dan aparat harus bisa menciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat bagi perkembangan anak remaja. Hindari sarana dan peluang agar anak atau remaja tidak terjebak dalam penyalahgunaan nazah. Dari uraian di atas memberi gambaran betapa bahaya yang ditimbulkan dari dampak penyalahgunaan nazah itu sendiri, yang termasuk di dalamnya adalah minum khamar.